wabarakatuh. It's English time. Waktunya belajar bahasa Inggris. Okay class, before we start our class today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hello my students. How are you today? Have you taken shower or have you taken a bath? Really? If you haven't taken a bath, please take a bath after this class. Okay? Alright, now it's English time. Waktunya belajar bahasa Inggris. But before that, I will try to check your enthusiasm. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Bunda ingin mengecek entusiasme dari anak-anak Bunda terlebih dahulu. Nah, dengan menyanyikan sebuah lagu. So we will sing a song together. The song is If You're Happy. Okay? Please sing along with me. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Oke, sudah semangat ya untuk hari ini? Alright, let's go to our main topic today. Today we will discuss Introduction Part 2. Hari ini kita akan belajar Introduction Part 2 atau perkenalan bagian 2. So, here we go. Please check the materials at the video. Okay class, today we are going to learn about Introduction Part 2 atau bagian perkenalan sesi kedua. So, here we go. Okay class, now we are still learning about introduction. Jadi kita masih belajar tentang perkenalan. Namun topik kali ini berbeda, yaitu asking and giving information. So our topics today are asking and giving information. Topik kita hari ini adalah meminta dan memberi informasi. Nah, pada akhir pembelajaran kita juga akan belajar tentang penggunaan to be pada topik asking and giving information. Jadi kita akan belajar 3 hal pokok tersebut. Are you ready? Let's get started. Okay, let's begin with asking for informations. Ikuti setelah Bunda. Asking for informations atau meminta informasi. What is asking? Yes, asking means meminta. Jadi, asking for informations means meminta informasi. Nah, kira-kira apa saja ya yang diminta informasinya saat berkenalan? Oke, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Let's go to the next slide. Okay students, now let's read this dialogue together to make you easy in understanding asking for informations. Jadi, mari kita baca dialog berikut ini untuk memudahkan anak-anak Bunda dalam pemahaman materi meminta informasi. Let's read it together. 1, 2, 3. Are you a new student? Yes, I am. What's your name? My name is Jack. How do you spell your name? You can spell it as J-A-C-K. Where are you from? I'm from Jakarta. Where do you live? I live in Cakung now. So, that is an example of dialogue between the two boys. Nah, contoh tersebut adalah contoh percakapan antara dua anak laki-laki. Nah, kira-kira dari dialog tersebut mana saja ekspresi meminta informasi? What are the expressions of asking for informations? Nah, anak-anak Bunda sudah tahu bukan? Jika sudah tahu, kita akan membahas pada slide berikutnya. Okay, class, now pay attention to this slide.
Here we go, there are some expressions in asking for informations. Berikut adalah beberapa contoh ungkapan untuk meminta informasi. I'll give you 5 examples. They are, what's your name? Siapa namamu? Where are you from? Dari mana asalmu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? How do you spell your name? Bagaimana kamu spell? Spell artinya mengeja ya. Bagaimana kamu mengeja namamu? Are you a new student? Apakah kamu adalah siswa baru? Nah, kelima contoh tersebut merupakan contoh dalam meminta informasi. Coba anak-anak bunda baca sendiri di rumah ya, supaya lebih lancar dalam melafalkannya. Okay, now we will discuss giving informations atau memberi informasi. What is the meaning of giving? Giving. Giving means memberi. Ingat-ingat ya, jika ask meminta, nah jika give artinya memberi. So giving means memberi. Alright, in this session we are going to learn about giving informations. Nah, atau pada sesi ini kita akan membicarakan tentang memberikan informasi. From the dialogue, we can see that there are some examples in giving informations. The first is, my name is Jack. It gives us an information about name. The second one is, you can spell it as J-A-C-K. It gives us an information about the spelling. Number 3 is, I'm from Jakarta. And the last is, I live in Cakung now. Nah, keempat contoh tersebut merupakan contoh dari memberi informasi, yaitu setelah ada orang yang menanyakan informasi tentang kita, maka kita jawab, berarti kita telah memberikan informasi. Contoh memberikan informasi adalah nama, ejaan, dan tempat asal. Okay, my students, now look at this slide. Ternyata penggunaan to be dapat diterapkan dalam topik asking and giving information. Ternyata penggunaan to be itu bisa diterapkan dalam materi meminta dan memberi informasi. Nah, contoh yang pertama adalah penggunaan to be dalam memberikan informasi. Giving information. Contohnya, subjeknya adalah I atau pelakunya adalah I. I am Mr. Tora. Saya adalah Pak Tora. Nah, dapat dilihat bukan jika subjeknya merupakan I, and then be-nya merupakan am, dan komplementnya atau penjelasnya adalah Mr. Tora. So, I am Mr. Tora. Nah, ini adalah contoh penerapan to be pada pemberian informasi. Okay, class number 2. Nah, nomor kedua, ternyata penggunaan to be dapat juga diterapkan dalam meminta informasi. So, we can use to be in asking for informations. The example is, am I Mr. Tora? Apakah saya Pak Tora? Berarti penggunaan yang awalnya be-nya di tengah, jika meminta informasi karena kita bertanya atau meminta sesuatu, maka kita pindah be-nya menjadi di depan, yaitu am. Subjeknya adalah I, komplementnya tetap, yaitu Mr. Tora. Am I Mr. Tora? Apakah saya Pak Tora? Karena kita meminta informasi, berarti kita menggunakan kalimat tanya. Jadi jangan lupa ya tanda tanyanya. The last is denying informations using to be atau menyangkal informasi dengan menggunakan to be. Nah, silahkan perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Di sini kita bisa menyangkal sebuah informasi jika memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, kita akan melihat kalimat pertama atau subjek pertama. I am not Mr. Tora. I am not Mr. Tora. Jadi, karena kita menyangkal sebuah informasi, kita menambahkan not setelah to be. Contohnya adalah, I am not Mr. Tora. Saya bukan Pak Tora. Berarti, jangan lupa ya untuk menambahkan not setelah to be. Nah, selain itu, kita juga bisa mempersingkat bentuknya menjadi I'm not. Dan yang lain-lain. Silahkan diperhatikan baik-baik ya untuk contoh yang lain. Alright, now students, I have some questions, so let's try this out. Nah, Bunda mempunyai beberapa pertanyaan, mari kita coba soal-soal berikut ini.
Number 1. Fanny and Irene blah 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 famous in school. Fanny dan Irene blah 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 terkenal di sekolah. Number 2. They blah 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 the students from Jogja. One of them blah 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 my sibling. And the third, the cat blah 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 so cute. Nah, kira-kira apa saja ya jawaban untuk to be-nya? Silahkan anak-anak bunda pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja to be yang sesuai untuk contoh soal berikut. Okay class, have you finished answering the questions? Apakah anak-anak bunda sudah selesai mencoba soalnya? Alright, good job. Here we go. Those are the answers. Nah, inilah dia jawaban dari soal-soal singkat tadi. Number 1. Fanny and Irene are famous in school. Fanny dan Irene terkenal di sekolah. Mengapa bunda memakai are? Karena walaupun Fanny dan Irene memang perempuan atau she, tetapi karena lebih dari satu atau jamak, maka bunda menggunakan to be are. Fanny and Irene are famous in school. Number 2. They are the students from Jogja. One of them is my sibling. Jadi, mereka adalah siswa-siswa dari Jogja. Satu dari mereka adalah saudaraku. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, jika subjeknya they, maka to be-nya adalah are. Nah, karena yang kedua, subjeknya merupakan satu, hanya satu dari mereka, berarti tunggal, maka kita menggunakan is. One of them is my sibling. Satu dari mereka adalah saudaraku. Nah, yang ketiga, the cat is so cute. Nah, the cat merupakan contoh dari subjek it. Berarti to be-nya adalah is. The cat is so cute. Jika kita ubah the cat, bisa kita ubah menjadi it. Maka to be-nya adalah is. The cat is so cute. Kucingnya sangat lucu. Okay class, now it's time for your assignment. Waktunya untuk tugas anak-anak bunda. So, what is your task today? Please do the worksheet that I've sent on the web e-learning. You can write on your notebook or you can type it on your computer. And don't forget to take a picture of your work if you work on your notebook, or send the document if you type it. And then don't forget to submit your work on the web e-learning. Nah, yang terakhir, mind the spellings, atau silahkan perhatikan dengan sungguh-sungguh ejaannya. Ya, dicek kembali pekerjaannya, tidak usah terburu-buru. Oke? Okay, that's all for our learning today. I'd like to say goodbye. Okay, who have watched the video seriously? Who have watched the video seriously? Raise your hands if you have watched the video seriously. Coba angkat tangannya jika anak-anak bunda sudah menyimak video materi pembelajarannya dengan sungguh-sungguh. Me, saya. I believe that all of you have watched the video seriously. All of you are great. Bagus sekali ya jika anak-anak bunda sudah menyimak video materi pembelajarannya dengan sungguh-sungguh. Alright, the next is your assignment. So your assignment today is doing the worksheet that I've sent on the web e-learning. You can work in your notebook or you can work on your computer. Okay? If you write it down, don't forget to take a picture of your work and then send it on the web e-learning. But if you type it, don't forget to send the document on the web e-learning. Okay? That's all for our learning today. My message today is don't forget to take a bath. Okay? Jangan lupa untuk mandi. Okay? That's all for our learning today. I will say goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to submit your work because karena di teladan semua anak itu hebat. Okay, goodbye my students.